Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi semuanya teman-teman. Kami di sini dari kelompok 5 kali ini akan menjelaskan tentang transformasi ilmu agama dan informatika dalam Islam. Ya. Dan kelompok kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Zaki Arkan Saif, dengan nomor induk mahasiswa 250605110206. Ya. Perkenalkan, nama saya Sony Ilyas dengan NIM 250605110188. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syakib Algansa dengan NIM 250605110196. Baik, langsung saja kita beralih kepada presentasinya, mulai dari presenter pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan tentang transformasi ilmu agama dan informatika dalam peradaban Islam. Pendahuluan. Presentasi kami bertujuan untuk menguraikan hubungan antara ilmu wahyu dan ilmu akli dalam peradaban Islam, memaparkan sejarah dan relevansinya di era digital modern. Kedua ilmu ini saling melengkapi dan berperan penting dalam membangun peradaban Islam. Transformasi ilmu agama dalam peradaban Islam. Perkembangan ilmu agama klasik, yaitu ilmu agama berkembang pesat sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Masjid menjadi pusat aktivitas pengumpulan Al-Quran dan hadis, menjadi dasar ilmu wahyu sebagai kompas spiritual. Perkembangan ilmu agama klasik itu banyak macamnya ya guys. Itu dari Hinduisme, Buddha, Jainisme, Teorisme, Konfusianisme, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kita membahas Hinduisme. Itu pada awal periode, yaitu periode Veda 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Kitab suci Veda menjadi dasar ajaran Hinduisme, ritual dan upacara keagamaan berkembang. Pada periode kedua, yaitu periode Upanishad 800 sebelum Masehi. Teks-teks filosofis yang membahas tentang sifat realitas dan hubungan antara individu dan Tuhan. Konsep karma dan reinkarnasi mulai berkembang. Dalam periode ketiga, yaitu periode epik. Epik seperti Ramayana dan Mahabharata menjadi bagian penting dari agama Hindu. Ajaran tentang dharma, kewajiban dan bakti pengabdian berkembang. Kita berlanjut pada masa Buddha. Pada awal pertama, yaitu masa Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan dan mengajarkan dharma dalam menuju kebaikan. Ajaran tentang 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia. Pada periode kedua, perkembangan Sangha, komunitas biarawan. Pembentukan komunitas biarawan Buddha yang menyebarkan ajaran Buddha, penyebaran Buddha di Asia Selatan Tenggara. Ajaran Jainisme. Masa Jainisme. Periode masa Mahavira. Mahavira mengajarkan tentang ahimsa, non kekerasan, dan karma, ajaran tentang perlunya pengendalian diri dan meditasi. Periode kedua, perkembangan Tirthankara. Jainisme memiliki 24 Tirthankara yang merupakan guru spiritual yang mencapai kebebasan, ajaran tentang pentingnya etika dan moralitas. Pada masa Taoisme, yaitu periode pertama, masa Lao Tzu, abad ke-6. Lao Tzu mengajarkan tentang Tao, jalan alam, dan keseimbangan, ajaran tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam. Periode kedua, perkembangan kitab suci. Kitab suci Tao Te Ching berisi ajaran Lao Tzu, ajaran tentang Wu Wei, tidak memaksakan diri, dan kesederhanaan. Kita masuk ke ajaran Kristen. Masa periode pertama, masa Yesus Kristus. Yesus Kristus dianggap
Abad ke-1, Yesus Kristus dianggap sebagai Mesias dan Tuhan. Ajaran tentang cinta kasih dan pengampunan. Periode kedua, perkembangan kitab suci. Kitab suci perjanjian baru berisi ajaran Yesus dan para pengikutnya, penyebaran Kristen di seluruh dunia. Setelah kita kembali ke ajaran kita, yaitu Islam ya guys. Pada masa Nabi Muhammad SAW 507 Masehi sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SAW melalui malaikat Jibril, ajaran tentang tauhid, keesaan Tuhan dan syariat. Perkembangan kitab suci. Kitab suci Al-Quran berisi wahyu Allah SAW kepada Nabi Muhammad, penyebaran Islam di seluruh dunia. Dengan memulai perkembangan ilmu agama klasik, kita dapat lebih menghargai warisan budaya dan spiritual yang telah membentuk masyarakat Indonesia sepanjang sejarah. Itu saja, sekian dari saya. Ya, langsung lanjut kepada presenter kedua, yaitu saya, yang dimana saya kali ini akan menjelaskan tentang peran tokoh ulama dan intelektual, dimana tokoh ulama dan intelektual dalam akal dan juga wahyu di sini adalah yaitu Al-Ghazali dan juga Ibn Rushd. Di sini tokoh seperti Al-Ghazali dan juga Ibn Rushd kan pernah tuh memperdebatkan tentang peran wahyu dan akal. Nah, yang mana perdebatan ini akhirnya membentuk arah pemikiran Islam dan menunjukkan dinamika ilmu agama yang selalu relevan seperti itu. Dan juga nah, salah satu dari kutipan-kutipan yang ada di kitab Al-Ghazali, yaitu kitab yang masyhur adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang dimana kitab Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan dalam kitabnya bahwa an-naqlu aslun wal aslu an-naqlu aslun wal aqlu far'un walau lal asla maka al far'u walau lal far'a ma fuhimal aslu, yang dimana artinya di sini adalah nakal artinya wahyu adalah asal, sedangkan akal adalah cabang, yang dimana tanpa asal atau wahyu maka tidak akan ada cabang, yang dimana cabang ini merupakan akal, yaitu pikiran kita sendiri seperti itu, dan tanpa cabang maka wahyu tidak akan dapat dipahami seperti ini. Misalnya wahyu yang merupakan asal tanpa adanya cabang, dimana wahyu dan juga akal seperti itu. Jika tidak ada wahyu maka tidak akan ada cabangnya, yang mana cabangnya itu berupa akal. Nah, akal di sini perannya adalah untuk memahami wahyu seperti itu. Nah, jadi keduanya itu saling berkolerasi lah seperti itu. Dan juga kalau dari Ibn Rushd sendiri dalam kitabnya kitab apa ini namanya? Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syariah min ittisal. Yang dimana dalam kitabnya Ibn Rushd menyebutkan bahwa fa inna na'lamu qat'an anna syari'ata haqqun wa annaha da'at ila an-nadr al-mu'addi ila ma'rifatil haqqi wa anna an-nadr al-mu'addiya ila al-haqqi la yadaddu asy-syar'a fa innal haqqa la yaduddu asy-syar'a bal yuwafiquhu wa yushahidu lahu. Yang artinya teman-teman, sesungguhnya kita mengetahui secara pasti bahwa syariat atau wahyu adalah kebenaran, dan ia menyerukan kepada perenungan yang berupa nazar, yang mengantarkan kepada pengetahuan pengetahuan tentang kebenaran. Dan perenungan itu yang berupa akal yang menghantarkan kepada kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan syariat seperti itu. Dan sesungguhnya kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang lain, melainkan akan saling mendukung dan akan saling menguatkan satu sama lain. Nah, di sini Ibn Rushd mengokohkan pendapat Al-Ghazali tadi, di mana akal dan juga wahyu itu bukan bertentangan, tapi mereka itu saling memiliki keterkaitan satu sama lain seperti itu, teman-teman. Nah, dampaknya apa terhadap masyarakat sendiri? Ilmu agama itu membentuk moralitas masyarakat dan juga tatanan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Ia membantu perilaku dan juga etika masyarakat seperti itu, meningkatkan kualitas spiritual dan menguatkan solidaritas komunitas melalui penerapan ajaran dan hukum syariah yang meliputi aspek ibadah, ekonomi, dan juga sosial. Dan tentunya hal tersebut dicapai dengan adanya akal mereka yang mendukung seperti itu. Oke, lanjut kepada informatika Islam. Nah, dalam informatika Islam sendiri ada satu tokoh yang masyhur lah di kalangan ulama-ulama Arab seperti itu, yaitu adalah Al-Khwarizmi. Ya,
penemu aljabar dan algoritma, seperti itu. Yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa algoritma dan juga aljabar temuan Al-Khwarizmi ini menjadi dasar dari semua aspek informatika yang ada pada saat ini. Nah, Al-Khwarizmi pernah menyebutkan dalam kitabnya Al-Jabar wal Muqabalah bahwa al-hisabu ilmun syarifun nafi'un fil ma'ashi wal ma'adi muhtajun ilaihi fi jamil ulum min al-fiqhi wal faraidi wal wasaya wa fil muamalati wal qasamati wa fit tibbi wal handasati wal falaki. Yang dimana artinya adalah ilmu hisab atau matematika adalah ilmu yang mulia. Kenapa mulia? Bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Diperlukan dalam semua bidang ilmu, dalam fikih, faraid, wasiat, dan muamalah, dan juga pembagian. Juga terlebih lagi dalam kedokteran, geometri, dan juga astronomi. Nah, atas dasar inilah aljabar dan algoritma itu menjadi anggaplah pondasi utama bagi semua jenis teknologi-teknologi yang ada pada saat ini, seperti itu teman-teman. Nah, yang dimana semua ini pastilah tidak jauh-jauh dari keinginan manusia, seperti itu teman-teman. Tetapi perlu diketahui bersama, ya perlu kita kurungi bahwa masa depan manusia itu bergantung pada bagaimana kita mengolah teknologi yang kita ciptakan. Ya sekiranya kita tidak diatur oleh teknologi itu sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yuval Noah Harari pada bukunya Homo Deus, seperti itu. Dan juga dikokohkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-ilmu nurun yudi'ul qalbah wa ruha wa yuhdil insana ilal haqi wa sa'adatil haqiqah. Ya intinya lah seperti ini. Dengan adanya ilmu itu, ilmu kan merupakan cahaya yang menerangi hati dan juga membimbing manusia menuju kebenaran dan juga kebahagiaan hakiki. Jadi di samping ilmu, ya ilmu apa itu namanya? Matematika dibilang ilmu apa ya? Selain ilmu pasti. Googling. Itu bisa dikasih orang. Belum ikut community English gak? Yang di Malang English Community ya? Catatan gua tuh. Malang English Community itu lah. Aku mau jadi kamu. Gimana tuh? Ilmu hitung. Besok Nih gue tanggal 4. tanggal 4 bro. Udah ada 2 cara loh. Acara kan? IT Incubation sama UKM. Dia rutin setiap minggu tuh. Iya. Boleh lah, kapan-kapan. Ikutan, saya selatan 26. Oh, Jadi intinya di samping kita mempelajari tentang ilmu agama, kembali. Nah, jadi intinya di samping kita mempelajari ilmu sains dan juga teknologi, speaking club gitu. Community. Bagus. Sorry. gak apa-apa. Ada nama bro. Gue pernah ada ide aja. Jadi intinya di samping di samping kita mempelajari sains dan teknologi sebagai ilmu yang relevan dengan zaman kita sekarang. Nah, bukan ada kalanya, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Karena kenapa? Sains dan teknologi tanpa integrasi agama akan menjadi sains dan teknologi yang tanpa etika, seperti itu teman-teman. Jadi sekian dari saya, lanjut kepada presenter ketiga. Oke, poin selanjutnya adalah pengaruh informatika terhadap pendidikan dan dakwah. Teknologi memperkuat pendidikan dan dakwah dengan menghadirkan akses yang lebih luas, metode pembelajaran yang lebih efektif, dan komunikasi yang lebih relevan. Di ranah pendidikan, platform digital menyediakan materi 24 jam per 7, pengalaman belajar yang dapat dipersonalisasi, serta peluang pengembangan profesional bagi tenaga belajar. Dalam dakwah, audiovisual dan kanal daring memperluas jangkauan pesan, memudahkan interaksi dua arah, dan memungkinkan penyampaian materi yang konsisten dan kontekstual bagi generasi muda. Secara keseluruhan, integrasi teknologi mendorong skala kualitas dan keberlanjutan kegiatan pembelajaran dan dakwah ketika digunakan dengan niat yang baik dan desain yang matang. Selanjutnya, pengembangan teknologi digital berbasis nilai Islam. Berbagai aplikasi Islami membantu ibadah sehari-hari seperti Al-Quran digital, pengingat sholat, donasi zakat online,
dan asisten AI Islami yang menyederhanakan praktik keagamaan secara etis dan inovatif. Berbagai aplikasi Islami membantu ibadah sehari-hari seperti Ya ada deh. ini sudah seri. Poin selanjutnya adalah pengembangan teknologi digital berbasis nilai Islam. Berbagai aplikasi Islami membantu ibadah sehari-hari seperti Al-Quran digital, pengingat sholat, donasi zakat online, dan asisten AI Islami yang menyederhanakan praktek keagamaan secara etis dan inovatif. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita sebagai umat Islam dalam beragama, seperti yang mungkin ada di HP teman-teman sekalian. Kayak kita mungkin gunain Al-Quran online kan, jadi nggak perlu susah-susah nenteng Al-Quran lagi kemana-mana, dan bisa diakses kapan saja. Terus mungkin juga ada aplikasi pengingat sholat yang memberikan notifikasi berupa azan yang akan berkumandang sesuai jam-jam sholat yang ada di kota masing-masing. Seperti ini contohnya. Ada kitab online juga ya kan. Oke. Tapi kita perlu cermat dalam memilih dan memakai solusi digital. Utamakan sumber yang kredibel dan berasal dari ulama atau pakar yang capable untuk menyajikannya. Oke, poin selanjutnya adalah kesimpulan. Pemanfaatan informatika dalam pendidikan dan dakwah telah memperluas akses belajar dan membuat penyampaian pesan menjadi lebih efektif dengan literasi digital, etika penggunaan, dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Teknologi bisa menjadi alat yang memberdayakan umat dan mendorong perubahan yang positif. Intinya, teknologi membuat ilmu dan dakwah lebih mudah dijangkau siapa saja. Mungkin mahasiswa di kampus, orang tua di rumah, atau saudara yang tinggal di daerah terpencil yang agak susah untuk mendapatkan akses. Tapi supaya pemanfaatannya menjadi maksimal, kita harus paham cara memakainya, menjaga etika saat berinteraksi online, dan melibatkan pihak terkait serta pengajar atau tokoh agama saat membuat konten. Teknologi bukan hanya mempermudah kegiatan sehari-hari, melainkan memperkuat solidaritas dan memberikan dampak sosial yang nyata. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, langsung. Mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Bila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.